these white lies got me hypnotized. Get out of my head, get into my bed, I'm broken. It's only a matter of time. Shifting my paradigms. You hold me, you hurt me, I'm sinking and drowning, and I don't deserve it. Yeah. Oke, sebelum kita mulai, di sini Mister udah share screen ya, udah kelihatan kan ya, Wheel of Names-nya. Oke, di sini sudah ada Alex, Mister, Iskia, Devi, Evelyn, ya? kok gak salah nama game aku tuh sama kayak Evelyn ya? Gue gak salah. Iya, kebetulan Sama. sama Iya. judulnya. Iya, cuma kan Mister lihat isinya berbeda, mulai dari karakternya, terus gamenya berbeda. Jadi sebenarnya nggak masalah sih, gitu. Oke. eh di sini Mister akan putar ya. Yang akan presentasi pertama adalah, mari kita lihat. Alex berdoa. Oke. Jadi yang presentasi pertama Nevlin ya. Jadi Nevlin Mister remove. Berarti Nevlin yang pertama. Oke. Habis itu ini presentasi yang kedua. Jadi setelah Nevlin kita lihat siapa. Wah, Alex sedang tuh. Yes, gitu. Hiskia. Oke, Hiskia kedua. Izin Oke, ambil minum. ya nggak apa-apa. Oke, jadi ini antara ketiga dan keempat ya. Oke, berarti Alex ketiga, Devi yang paling akhir ya. Oke, jadi sudah selesai. Berarti Nevlin pertama, terus Hiskia kedua, terus tadi Alex, habis itu Devi yang terakhir. Oke, mungkin kalian bisa panggilkan orang tua kalian untuk join ke Zoom-nya. Mau dalam satu Zoom yang sama boleh, atau mau beda akun juga nggak masalah. Nanti Mister invite ke dalam Zoom meeting ini, gitu. Untuk Nevin sama Devi mungkin bisa diinfokan ya ke parents-nya, ke orang tuanya. Mister udah kirimin undangan. Jadi mau join pakai akun Zoom yang berbeda, gak apa-apa. Nanti Mister invite ke dalam sini. Atau mau jadi satu dalam satu frame, itu nggak masalah. Sir, orang tuanya lagi sibuk. Waduh, lagi sibuk ya. Iya, Sir, sama, Sir. Waduh, oke. Berarti cuma ada uh, orang tuanya Hiskia sama Alex nih. Hiskia, ada kan ya orang tuanya yang Oh, lagi bentar. sibuk? Bentar, Ya, cek coba. dulu, cek dulu. Oke, cek dulu. Orang tuanya Alex gimana? Aman? Mau jadi satu frame apa join Zoom berbeda? Satu frame. Ya. Oke. Aku sendiri di rumah. Waduh. Tapi tuh kayak mami tuh lagi antar lagi itu temen Indonesia di les. Adek di les. Kayak nanti pulang Oh, deh. oke, oke, oke. Tapi gak tahu sampai kapan. Oke, oke, nggak apa-apa sih. Karena ini Mister Record, jadi nanti bisa lihat rekaman recordnya aja, nggak masalah gitu. Oke, selamat malam teman-teman. Malam Alex, Sisya, Devi, Nevlin, dan malam juga untuk parents, untuk orang tuanya Alex yang sudah menyempatkan diri untuk hadir ya dalam meeting terakhir pada kesempatan malam hari ini. Hari ini agenda kita adalah anak-anak akan mempresentasikan game hasil buatannya secara masing-masing, secara personal satu persatu, dan nanti setelah itu saya akan mempresentasikan sekalian memberikan nilai raport yang terakhir untuk meeting ini, gitu. Jadi untuk urutan presentasinya tadi sudah di rolling. Yang pertama present adalah Nevlin, kedua Hiskia, ketiga Alex, keempat Devi. Oke,
Untuk yang pertama, Nevin, sudah siap? Bentar, Sir. Bentar. Oke, oke. Silakan Nevin mempresentasikan waktu dan tempat. Dipersilahkan. Oke, jadi selamat malam teman-teman dan Mr. Puma. Di sini saya sebentar. Di sini saya mempresentasikan tentang game yang saya buat, namanya Space Shooter. Nah, jadi saya perkenalkan, nama saya Nevlin dan saya juga kelas 9. Nah, jadi tujuan goal dari game ini dia ya menghancurkan meteor gitu, menembak-nembakan meteor. Nah, terus cara bermain di sini kita ada tombol fight. Tombol fight dia untuk menembak kalau ditekan, dan power up bisa menghasilkan shield. Dan cara bergeraknya tekan tombol panah yang ada di keyboard untuk menggerakkan playernya. Nah, ini ada kondisi menang dan kalah. Kondisi menangnya kita harus mencapai 500 poin untuk memenangkan gamenya, 500 poin lebih. Dan kondisi kalahnya ketika nyawa kita udah habis, udah nol. Dan di sini desain yang saya pakai untuk membuat game ya. Di sini ada gambarnya, dan di sini ada audio yang saya pakai. Nah, thank you sudah mendengarkan presentasi saya. Oke, sebelum itu mungkin bisa didemoin dikit tentang gamenya. Mungkin bisa di-play gamenya, Nevin. Bentar, Sir. Udah kelihatan belum, Sir? Oke, Sudah, jadi sudah. ini jadi gamenya. Ini demonya sedikit. Oh ya, dan juga di sini ada level ya. Jadi setiap 200 poin dia menaikkan eh, naik satu level. Ya, seperti itu sih game ya. Jadi setiap 200 poin ya, Iya, Sir. levelnya akan naik ya. Iya, Sir. Perbedaan dari tiap levelnya apa tuh, Oh, Nevin? kecepatan ya, Sir. Oke, Dan kecepatan. juga menambahkan meteor kecil gitu. Oke, jadi semakin tinggi levelnya, semakin Makin cepat. cepat meteornya jatuh. Iya, Sir. Dan kalau misalkan level 1, bongkahannya cuma meteor besar, terus Iya, Sir. level 2 dan seterusnya jadi ada meteor-meteor kecilnya. Iya, Sir. Betul. Ya. Oke, thank you, Nevlin. Nah, ini level 2, jadi ada meteor-meteor kecilnya. Oke, mungkin cukup. Thank you, Nevlin, untuk presentasinya. Eh, dari Mister udah oke, udah eh, baik. Gamenya udah disusun dengan rapi, juga gamenya bisa berjalan dengan baik. Oke, nggak apa-apa. Terus dari teman-teman ada tanggapan? Mungkin Gak ada. nggak ada. Oke. Keren banget. Waduh, keren Iya, banget. PowerPoint-nya juga bagus. Apanya? PowerPoint-nya juga bagus. Ya, betul, betul, betul. PowerPoint-nya penuh dengan animasi GIF ya. Oke, oke, berarti eh, sudah cukup, Nevin. Good. Duh, keluar. Oh, aduh.
Terkendala internet ya, Nevlin ya. Iya, Sir, tadi. Oke, lanjut ke yang kedua, Buyanya Hizkia. Silakan Hizkia, waktu dan tempat dipersilahkan. Gue gak usah share screen, kan gak ada Share, PowerPoint. share screen gamenya dong, tunjukin. Tapi belum selesai. Ya, nggak apa-apa, udah sampai mana gitu. Kalian dijelasin gamenya apa, terus kalian didemoin aja gamenya. Terus kekurangannya di mana, uh, harusnya seperti apa gamenya, gitu. Mulai ya. Selamat malam teman-teman dan Mister. Hari ini saya akan mempresentasikan game saya yang bernama Space Shooter. Tujuan dari game ini adalah menghancurkan obstacle untuk memperoleh skor. Game ini bertipe endless, di mana setiap wave yang bertambah satu, tingkat kesulitannya akan bertambah. Kondisi kalahnya adalah ketika life-nya habis atau nol. Tidak ada kondisi menang karena ini adalah game endless. Udah. Oke, Presentasi apa lagi? coba di demoin deh gamenya udah seperti apa sih? Belum selesai. Kurangnya di Oh ya, mana? lupa. Setiap 15 detik itu ganti wave-nya naik. Oh, Tuh, oke. error. Nggak tahu. Nge-crash. Oke. Jadi harusnya yang Hizkia inginkan timernya hitung mundur tuh 15, Ya. 14 Terus kalau udah sampai 0 naik lagi, itu lagi jadi 15 lagi. sampai 0 dia nambah lagi jadi 15. Terus kecepatan meteornya naik gitu. Ya. Yang Tadi sih maunya diinginkan musuhnya Hizkia. ada 2 ya. Oh, oke. Kalau bisa nanti aku tambahin. Oke. Oke. Sebenarnya Ini konsep gamenya nge-crash. bagus. Konsep gamenya bagus. Cuma mungkin waktunya kurang gitu ya. Iya. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke, thank you Ini tuh, ya Mister. sudah mau Baru 4 detik presentasi. gamenya guys jalan. Iya, itu berarti ada kesalahan di codingannya. It's okay. Dari kemarin, tahu? Dari kemarin nggak ngechat Mister. Kira kenapa gitu? Oh, oke. Oke, nggak apa-apa. Thank you Hizkia presentasinya. Ya. Oke, good. Setidaknya sudah mau mempresentasikan dan menjelaskan gamenya tuh harusnya seperti ini, kurangnya di sini, sini, sini. Oke. Oke, lanjut ke yang ketiga, Alex. Sudah siap? Sudah dong. Udah. Nah, oke. Waktu dan tempat dipersilahkan, Alex. Oke. Halo semuanya, saya namanya Alex. Dan hari ini saya mau mempresentasikan game saya yaitu tabel periode quiz. Tujuan dari game atau goalnya yaitu mendapat semua pertanyaan yang benar. Dan cara main adalah pencet tombol A, B, C, atau D untuk menjawab pertanyaannya. Kondisi menang adalah mendapat nilai di atas 70. Kondisi kalahnya adalah waktu habis atau dapat nilai di bawah 70. Ini adalah desain tombol sama backgroundnya pada game saya. Ini ada tombol back, kredit, itu yang tombol ABCD-nya, tombol start, sama backgroundnya cuma biru. Desain layoutnya cuma ada start screen, difficulty select screen, game scene, sama credit scene. Modus permainan. Untuk difficulty easy cuma ada 90 detik dan mempunyai 5 pertanyaan. Untuk nomor difficulty 60 detik dan mempunyai 10 pertanyaan. Untuk hard difficulty cuma ada 30 detik dan mempunyai 25 pertanyaan.
Saat belajar di Tumblr sangat seru dan menyenangkan. Terima kasih semua. Itu saja dari saya. Oke, mungkin bisa di-demo dikit gamenya, Alex. Oke, kreatifnya dari tadi select screen-nya ini. Nah, Oke, jadi kalau yang easy itu dia 10 pertanyaan aja ya. easy Eh, kalau nggak salah. eh Easy 5. 5 ya, 5 ya. Ya, Oke, ya. oke. Easy 5, terus yang medium tuh 10, yang hard 25. Medium 15. Ah, terlupa. Hard tuh 25, Hard 25, normal tuh cuma 10. normal 10. Oke. Dengan kapasitas waktu yang berbeda-beda ya tiap Iya. gamenya. Oke. Sudah baik dari Mister. Di situ soalnya pilihan ganda ya, jadi milih A, B, C, D. Next time bikin yang isai kayaknya seru nih, Alex. Bisa, bisa. Oke, bisa coba, bisa coba. Ya, next time lah. Kapan-kapan saat Alex sedang tidak sibuk. Oke, Oke. berhubung ada parentsnya Alex nih, mungkin apakah ada tanggapan dari orang tuanya Alex nih terkait game buatannya Alex? Jadi dia ngebuat game kuis ya, kuis tentang tebak-tebakan tabel periodik. Iya, Gimana? tambahan sih nggak ada. Saya dipusingin sama periodiknya, nggak ngerti. Jawaban saya di bawah 70. Oh, oke, oke, oke. Terima kasih tanggapannya, Iya. Pak. Oke, eh ya sama sih. Mister juga sama kayak Bapak, jelek banget apa tentang sains periodiknya atau tabel Nggak periodiknya. hafal Jadi dari dulu SMP, SMA nggak pernah bisa hafal. Jadi oke, nol, nilai saya pasti nol. oke, oke. Cuma Alex ini kayaknya tertarik nih di tabel periodik, kayaknya hafal banget tuh mulai dari Iya, dihafal namanya. semua lagu-lagunya sampai periode nomor 1 sampai berapa, semua dihafal. Iya, betul, betul, betul. Maka total. Hmm. Betul, betul. Jadi kayak nomor atom, terus namanya, terus Ah, simbolnya. Alex sepertinya hafal tuh. hafal, nyanyiin sama dia. Saya aja dengernya sampai udah pusing lah. Udah mulai keluar asap semuanya. Oke, Oh, ya. Nah, oke, oke. ya, Thank you. Yo. Oke, thank you Alex. Presentasinya sudah baik, gamenya sudah jadi, dan ada difficulty-nya. Oke, sip. Oke. Deh, next terakhir ke Devi. Udah siap ya, Devi ya? Ya, Sir. Tapi sedikit Oke, grogi. oke, nggak apa-apa. Waktu dan tempat dipersilahkan, Devi. Ya. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Devi dan hari ini saya akan em, melakukan presentasi mengenai game yang telah saya buat. Ini game shooter bernama Pipe Dream yang menceritakan sebuah siswa kelas 10 IPA yang sedang mempelajari gerak parabola. Cara memulai gamenya adalah dengan menekan tombol ini yang di atas dan akan dibawa ke tutorial. Di sini ditulis hal-hal yang penting mengenai gamenya, tetapi masih ada yang belum ditulis yang dapat muncul. Ini ketika mulai dibawa ke sebuah scene dengan karakter segitiga yang ngomong apa sih? Oke, jadi itu Gak musuhnya tahu apa gimana sih? dijelasin. Oke, oke. Musuhnya itu apa, Devi? Musuhnya adalah kayak
em, hal-hal matematika gitu. Oke, jadi yang di dalam itu tuh pi ya. Iya, ini Ya, oke. masalahnya tahu katanya bahasa Inggris tapi susah ke bahasa Indo. Oh, oke, oke. Oke, jadi itu gamenya tentang matematik. Jadi, nah, terus di sini kalau misalkan udah berapa menit, Devi untuk pindah Ya, ke, kalau udah berapa menit muncul objek ini. Ketika disentuh, karakternya akan membawa ke stage yang em, setelahnya. Ini tadi stage 1, ini stage 2. Jika diklik, akan dibawa ke stage 2. Di sini ada beberapa enemy lain yang muncul. Dan harus tunggu sekitar 60 detik untuk melanjutkan ke stage ketiga. di stage ketiga, apakah ada musuh baru, Devi? Iya, di stage kedua nambah musuhnya cuma 1, di stage ketiga nambah musuhnya 2. Oke, kita lihat musuhnya. Mana nih? Nunggu berapa menit? Satu. Ya, Berapa 1 menit? menit, 60 detik. Oke. Jadinya gamenya sedikit lama. Ini objeknya. Dan akan dibawa ke stage 3. Oke, itu rumus-rumus yang ditampilkan tuh rumus-rumus apa, Devi? Rumus itu ya, rumus fisika, rumus gerak parabola. Oke, rumus gerak parabola. Ini dia Iya, di stage 3. iya. Di Yang stage di kedua stage, sebelumnya juga tadi ada, Sir. ya, kedua itu juga rumus gerak parabola juga. Iya. Oke. Ini Berarti rumus-rumus yang di dalam gamenya adalah rumus-rumus gerak parabola semua ya. iya, seluruh gamenya itu tentang gerak parabola. Oke. Terus dari stage 3 kemana lagi tuh? Apa sih? Dari Oh, stage abis 3, stage 3 akhirnya itu ya akhir game. Jadinya kayak kondisi kondisi menangnya itu setelah stage 1, stage 2 dan stage 3. Nih, scene akhirnya. Ini yang apa yang dipaparkan ketika gamenya udah selesai. oke. Terus Ini itu, ada tombol kalau misalkan mau ulang lagi dari stage ke 1. Dan ini video yang dapat diklik akan membawa ke video menjelaskan tentang gerak parabola. jadi itu videonya tertaut ke link YouTube ya yang bisa diklik. Kalau misalkan diklik, nanti ada kayak tutorial untuk belajar gerak parabola seperti itu ya. Yes, sir. Kayak terus tombol retrinya kalau diklik nanti dia masuk ke scene awal gitu ya. Iya, bawa ke stage 1. Oke, oke, cukup dari Mister. Sudah baik, gamenya udah berjalan, ada stage-nya juga, dan eh, yaitu apa namanya spesialnya kelas ini yang satu maniak kimia, yang satu maniak matematika. Jadi kalau kimia ada Alex nih, kalau matematika mungkin bisa ke Devi nih gitu. Oke, jadi punya special abilities-nya masing-masing ya. Gitu. Oke, Mister juga pusing nih, yang satu gerak parabola, yang satu tabel periodik. Oke, eh, thank you teman-teman udah mau presentasi pada kesempatan malam hari ini. Oke, sekarang giliran Mister ya yang nge-present. Jadi Mister di sini ingin mempresentasikan rekap semuanya, mulai dari meeting 1 sampai
meeting yang hari ini nih, gitu. Oke, yang pertama, selamat kalian sudah menyelesaikan game developer atau tingkat kesulitan membuat game. Jadi di sini goals-nya itu siswa belajar membuat game dua dimensi yang dapat berjalan pada browser. Jadi harus menggunakan Google Chrome, Mozilla, dan sebagainya. Yang penting browser. Dan di sini bahasa pemrogramannya pakai JavaScript. Kita pakai framework namanya Passer 3. Timeline-nya 24 kali pertemuan, reportnya itu ada 3, dan yang hari ini, malam ini, itu adalah report yang terakhir. Jadi setiap 8 kali pertemuan. Di sini bahasanya JavaScript, framework-nya Blazor, terus ngodingnya menggunakan Visual Studio Code. Kelas ini udah kita jalankan dari tanggal 30 bulan 10 tahun lalu sampai tanggal sekarang ya. Nah, terus ini ada beberapa game yang seharusnya anak-anak sudah buat semua. Jadi ada Collecting Star, ada Corona Buster, sama ada Net Game-nya. Oke, lanjut ke slide selanjutnya adalah Student Progress dan Project-nya. Oke, yang pertama, tadi yang present pertama adalah Vincent, Nevlin, Julia ya. Di sini project namanya Space Shooter. Tipenya berarti game tembak-tembakan atau shooter game. Untuk project linknya mungkin nanti akan saya share di raport yang akan diberikan ke orang tua masing-masing. Oke, coding progress-nya udah cukup baik. Nevin berprogres selama di kelas ini. Dia selalu mendengarkan instruksi yang saya berikan. Untuk pemahaman codingnya sendiri juga udah cukup baik. Dia bisa ngikutin materi dengan baik, membuat game dengan baik, ya walaupun beberapa kali hasil tesnya kurang memuaskan. Cuma itu juga tidak bisa menjadi patokan karena mungkin pada saat tes ternyata anaknya juga ada tes di sekolah, jadi kan uh, pasti akan memprioritaskan sekolahnya seperti itu. Untuk coding application, untuk codingnya sendiri, Neville tipikal yang anaknya yang pendiam nih. Awal dia bikin project game ini, dia sempat bingung pengen bikin game apa. Awalnya saya tuh takut gamenya Neville nggak jadi. Kenapa? Karena setiap ditanya katanya aman Mister. Cuma beberapa kali saya minta nih untuk share screen gamenya. Uh, Dia nggak share screen. Ya mungkin karena kendala jaringan, tiba-tiba langsung keluar, tiba-tiba masuk lagi gitu ya, kendala jaringan. Jadi saya nggak bisa melakukan pengecekan progres gamenya. Namun tanpa diduga gamenya bisa jalan, jadi dan sekeren itu. Itu juga hasil kerja kerasnya Nevlin sendiri nih. Saya sangat bangga, senang Nevlin bisa bikin game sendiri. Untuk karakternya, Nevlin saya suka karakternya. Nevlin masih memiliki inisiatif untuk bertanya saat benar-benar bingung, nggak tahu, dan kesulitan. Nevlin nggak pernah on cam, cuma untuk saya nggak masalah ya, mau on cam atau enggak, asalkan Nevlin itu selalu mendengarkan dan merespon saat saya bertanya sesuatu. Itu sih yang penting, jadi mendengarkan dan merespon, seperti itu. Lanjut ke siswa selanjutnya, Hiskia. Projectnya sama ya, Space Shooter. Tipe projectnya shooter game juga endless. Di sini coding progressnya udah cukup baik untuk Hiskia. Berprogres selama di kelas ini. Hiskia selalu mendengarkan sebuah instruksi yang saya berikan. Untuk coding konsepnya, pemahaman terkait materi sudah cukup baik. Dia bisa ngikutin materi dengan baik dan membuat beberapa game dengan baik juga. Untuk coding application-nya sendiri, Hizkia juga tipikal anak yang dapat menyesuaikan kondisi dengan cepat ya. Awalnya dia membuat project game ini nggak tahu sama sekali harus membuat game apa, gimana, dan seperti apa, konsepnya gimana, nggak tahu, benar-benar blank. Namun pada akhirnya dia bisa berkreasi dengan imajinasinya dan menciptakan sebuah game.
walaupun tadi gamenya belum sempurna atau belum jadi secara keseluruhan. Oke, untuk karakternya saya sangat suka karena Hizkia inisiatif bertanya saat benar-benar tidak tahu, bingung, dan kesulitan. Hizkia juga memiliki kesadaran untuk beberapa kali dia on cam. Cuma saya juga nggak masalahin ya untuk on cam atau enggak, asalkan Hizkia selalu mendengarkan dan respon saat saya bertanya sesuatu. Nah, uh, nilai poin positifnya di Hizkia adalah Hizkia anak kreatif di kelas ini karena dia selalu merespon apapun yang saya ucapkan. Entah mungkin biasanya saya selamat malam teman-teman. Biasanya yang merespon hanya Hizkia. Jadi dia selalu merespon apapun yang saya ucapkan. Entah salam, entah pertanyaan, dan sebagainya. Oke, next. Alex. Oke, dengan project name-nya Science Periodic Table Quiz ya, atau tipe project-nya quiz game. Sudah sangat baik Alex untuk berprogres selama di kelas ini. Alex juga selalu dengerin semua instruksi yang saya berikan. Untuk pemahaman materi coding konsepnya juga udah sangat baik. Alex bisa ngikutin setiap materi dengan baik dan membuat beberapa game yang ada di contoh ya dengan baik juga. Untuk coding application, Alex juga tipikal yang bisa menyesuaikan kondisi dengan cepat. Uh, Awal dia membuat project game ini, dia nggak tahu ingin bikin game apa, harus mulai dari mana, dan bagaimana. Tapi akhirnya dia bisa nyiptain sebuah game yang simple, karena itu kan uh, mungkin cuma baru beberapa pertanyaan, tapi udah bikin pusing sih sebenarnya. Karena Wister gak bisa science periodik. Dan itu merupakan hasil dari kerja kerasnya sendiri. Saya juga senang bisa melihat Alex mendevelop game secara mandiri. Semoga kedepannya Alex bisa jadi developer game yang baik. Gitu. Karena kan Mister kemarin tanya ke Alex, katanya pengen jadi seorang developer game. Ya, semoga dengan kemampuan yang Alex miliki sekarang nih, udah bisa bikin game sendiri, bisa dikembangkan lagi, jadi gamenya lebih keren lagi. Gitu. Untuk karakternya juga suka. Alex ini inisiatif juga untuk bertanya saat benar-benar nggak tahu dan kesulitan. Memiliki kesadaran juga beberapa kali untuk on cam, cuma saya nggak masalahin ya mau on cam apa enggak, asalkan Alex selalu mendengarkan dan merespon saat saya bertanya sesuatu. Itu aja. Oke, terakhir, Devi, dengan project name Pipe Dream, tipe projectnya shooter game, jadi ini game tembak-tembakan juga ya. Untuk coding progressnya sudah sangat baik, Devi, untuk berprogres di kelas ini, intermediate. Dia selalu mendengarkan semua instruksi yang saya berikan. Untuk pemahaman coding konsepnya juga sudah sangat baik, bisa ngikutin materi dengan baik, membuat beberapa game yang ada di contoh dengan baik juga. Terus untuk coding application, dia juga tipikal yang bisa menyesuaikan kondisi dengan cepat. Dari awal, dia udah berpikir nih akan bikin game apa, seperti apa, konsepnya juga udah langsung kebayang, dan dia juga bisa langsung mencari gambar yang dia butuhkan. Walaupun dalam proses codingnya mungkin cukup ketinggalan, cuma dia bisa menyesuaikan, dan pada akhirnya dia dapat menciptakan sebuah game yang keren, kreatif, dan itu juga merupakan hasil kerja kerasnya sendiri. Saya sangat senang melihat Devi membuat game versinya sendiri. Untuk karakternya saya juga suka. Devi inisiatif bertanya saat benar-benar nggak tahu dan kesulitan, namun Devi anaknya sedikit pemalu dan mungkin kalau teman-teman lihat tadi waktu presentasi sedikit grogi ya dan ngeblank, tapi nggak apa-apa. Terkadang itu perlu penyesuaian, perlu apa ya, biar terbiasa ngomong di depan umum atau mempresentasikan seperti ini. Terkadang saya juga harus bertanya nih untuk memastikan apakah Devi paham, apakah Devi bisa. Tapi untuk pemahaman materinya baik, hanya saja
seringkali mic-nya terkendala yang menyebabkan Devi nggak bisa merespon saya dengan cepat. Jadi terkadang tuh Mister bingung nih, ini Devi mendengarkan nggak ya? Devi paham nggak ya? Devi bingung apa enggak ya? Karena kan mic-nya kan rusak kan, jadi kadang-kadang terkendala, terus jadi Devi nggak bisa bales apa yang Mister tanyain misal. Jadi Mister harus nunggu Devi ngetik gitu kan. Jadi eh, cukup cukup lama responnya seperti itu. Devi juga nggak pernah on cam, cuma nggak masalah balik, nggak masalah mau on cam nggak, asalkan Devi bisa selalu mendengarkan dan merespon saat saya bertanya sesuatu. Jadi mungkin oke, jadi mungkin nextnya mic-nya Devi mungkin bisa diperbaiki biar nanti saat kita berinteraksi, jadi Devi bisa meresponnya dengan cepat. Gitu ya, Devi ya. Oke, Sir. Oke, sorry, Mister tadi batuk. Oke, lanjut ke slide untuk parents, slide informasi untuk orang tua ya. Jadi di sini untuk para parents atau orang tua, di sini ada kurikulumnya ya yang disediakan oleh Temdor itu sendiri. Jadi ada Intro to Text Programming, ada Teens Game Developer, Teens Website Developer, Teens Mobile Apps Developer, dan Teens AI Developer. Jadi kalau sesuai jalur, kita sudah ada di jalur yang kedua, yaitu Teens Game Developer. Next-nya, kita akan belajar tentang gimana sih cara membuat sebuah website yang menarik, website yang bagus, seperti itu. Nah, di sini bahasa yang dipakai masih menggunakan JavaScript. Kenapa? Karena easy to learn, terus career prospect-nya juga bagus, karena dia dipakai di beberapa company yang terkenal kayak Facebook, Netflix, PayPal itu pakai JavaScript untuk codingnya. Terus JavaScript juga masih yang paling kuat stronghold uh, untuk programming language-nya ya. Jadi oke, sorry. Uh, jadi JavaScript itu pemrograman yang kuat, dia masuk top 10 pemrograman yang sering dipakai. Terus dia bisa membuat apapun menggunakan JavaScript, website bisa, game bisa, mobile application bisa, IoT pun juga dia bisa. Terus JavaScript juga bisa untuk full stack development, jadi nggak perlu back end-nya, front end-nya dibedain, bahasanya dia bisa merekap semuanya untuk front end, back end, semuanya bisa. Terus di sini kenapa bukan Python? Jadi Python itu sebenarnya gampang, easy to learn, tapi kodenya itu sangat salah spasi aja dia error. Jadi benar-benar harus sesuai dengan apa yang dia minta gitu. Tapi keuntungannya di sini dia juga termasuk popular programming language. Terus dia terkenal dengan AI development sama machine learning opportunities. Jadi bahasa Python ini biasanya digunakan untuk AI, untuk kecerdasan buatan, dan machine learning. Atau kita membuat sebuah mesin itu dapat belajar secara mandiri. Untuk kekurangannya, Python nggak efisien, bukan efisien. Language yang bisa dipakai untuk bikin website ataupun mobile development. Jadi di sini Python akan kita gunakan di AI course atau di courses yang paling terakhir ya saat kita belajar tentang kecerdasan buatan atau AI. Oke, next-nya di sini ada next level recommendation. Jadi di sini rekomendasinya adalah kalian melanjutkan kelas ini dengan materi web developer. Jadi goals-nya di sini siswa belajar membuat website dengan bahasa
HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi ada 3 bahasa yang kalian akan gunakan. HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi kalau yang sekarang di game dev hanya berfokus ke JavaScript. Sekarang ini kita tambah jadi HTML sama CSS-nya juga kita pelajari. Terus di sini kalau kita lihat juga timeline-nya juga lebih lama, 48 kali pertemuan. Kalau misalkan yang sekarang ini 24 kali. Terus di sini reportnya 3 kali report setiap 16 kali pertemuan. Bahasanya HTML, CSS, JavaScript, Visual Studio Code. Nah, kalau memang kalian tertarik untuk melanjutkan kelas ini dan ingin melanjutkan ke web dev, kelasnya akan mulai di tanggal 12 bulan 2 2024 atau tepatnya di hari Senin besok ya. Gitu. Terus di sini ada beberapa saran lagi sih sebenarnya. Ada mobile apps sama uh, artificial intelligence. Kalau yang mobile apps ini kita akan menggunakan React Native, itu frameworknya JavaScript, dan kita belajar database juga. Kita pakai namanya Learn. Gitu. Itu punyanya React Native ya. Timeline-nya kurang lebih sama kayak web dev, 48 kali. 3 report setiap 16 kali pertemuan. Oke. Terus saran yang terakhir adalah artificial intelligence developer. Jadi saat kalian lebih berminat ke AI, lebih berminat kayak face recognition, jadi dia bisa mendeteksi wajah atau mungkin kecerdasan buatan yang lain seperti ChatGPT dan sebagainya. Nah, kalian bisa masuk ke artificial intelligence developer. Di sini bahasanya menggunakan programmer Python ya. Jadi sudah tidak menggunakan JavaScript lagi, dia menggunakan Python dan membuat aplikasi AI, jadi ada face detection, object detection, dan sebagainya. Timeline-nya 32 kali pertemuan atau kurang lebih 4 bulan. Reportnya 2 kali report setiap 16 kali pertemuan, bahasanya Python. Oke, mungkin itu aja. Mungkin nantinya kalian bisa diskusikan dengan orang tua kalian masing-masing nih, kira-kira dari 3 ini kalian ingin ikut yang mana? Karena di sini kalau Mister bilang rekomendasinya beda. Cuma kalau memang menurut kalian web dev ini udah terlalu sering di zaman sekarang, kayaknya untuk apa ya, IT yang tidak kuliah pun dia bisa bikin website dengan belajar secara mandiri di online banyak. Karena kan ini bahasanya HTML, CSS, JavaScript. Gitu. Dan mungkin trennya website sekarang kan udah turun tuh. Karena kan sekarang kan udah via gadget semua. Download aplikasi pakai Play Store. Jadi pamornya website ini turun secara nggak langsung. Gitu. Jadi kalau memang kalian ingin berminat di mobile apps atau AI itu juga boleh, nggak masalah. Tapi kalau misalkan kalian terpencar nih, misal Alex pengen mobile, Hizkia mungkin pengen web dev, terus nanti Devi pengen apa, Nevri pengen apa. Nah, jadi Mister nggak bisa menduplikasi diri ya. Berarti Mister harus memilih salah satu dari kalian, gitu. Jadi mungkin kalian bisa diskusikan ingin lanjut pembelajaran di Tendor atau tidak dengan orang tua, dan kalian lebih tertarik kemana. Jadi apakah tertarik membuat website, apakah tertarik membuat mobile apps atau aplikasi mobile, atau tertarik membuat AI seperti itu. Gitu. Mungkin ada tanggapan mungkin dari orang tuanya Alex mungkin.
kira-kira akan lanjut atau tidak, dan kalaupun lanjut, kira-kira lebih tertarik kemana nih? Terserah nih anak. Lanjut. Oke, lanjut. Lebih tertarik kemana nih kira-kira? Web dev. Web dev. Oke. Oke, jadi dari parents-nya tidak ada tanggapan ya? Ikut anaknya aja, terserah anaknya. Dia suka apa terserah dia, aku nggak ngerti juga. Oh, oke. Oke, oke. Terima kasih tanggapannya. Oke, mungkin dari orang tuanya Hizkia tadi, apakah bisa memberikan tanggapan mungkin? Apa lagi sibuk? Lanjut Lanjut. ke web dev, Oke, ikutin aja oke. Oke, sampai ikutin AI aja. nanti. Oke, siap. Oke, mungkin dari Devi, gimana kira-kira berminat lanjut atau enggak nih? Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya enggak. Kenapa Iya. tuh? Apa Karena alasannya? ini udah kelas 10, terus ada kayak banyak tuh dipelajarin gitu. Oh, oke. Jadinya mau fokusnya lebih banyak ke sekolah. Oke. Oke, berarti kemungkinan besar tidak lanjut ya, karena emang ada tuntutan dari sekolah ya. Kan udah Yes, kelas yes. 10, semakin banyak materinya, semakin susah juga ya materinya ya. Iya. Oke. Oke, it's okay. Nevin gimana? Kira-kira lanjut apa enggak nih? Oh, kayaknya sih enggak sih, Sir. Soalnya Kayaknya enggak. udah mau naik-naikan, Sir. Udah banyak ulangan, ada banyak ini, Sir, di sekolahan. Oh, Nevin kelas 9 ya. Iya, Sir. Oke, berarti udah persiapan mau masuk ke SMA ya tahun Iya, ini Sir. ya. Udah semester 2. Hmm, oke, oke, oke. Berarti kemungkinan besar nggak lanjut. Oke, thank you, Nevin. Oke, jadi berarti kemungkinan yang nggak lanjut Devi sama Nevin, dan Rizkia sama Alex kemungkinan lanjut. Oke, mungkin itu aja. Kira-kira ada yang mau ditanya dulu nggak, teman-teman? Gimana? Alex, Rizkia, Devi, Evelyn? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Sir. Oke, oke. Jadi kalau nggak ada yang ditanyain, thank you untuk para orang tua yang udah menyempatkan waktu join melihat anaknya presentasi hasil gamenya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua ya yang sudah mempresentasikan hasil gamenya dengan baik. Nanti untuk recordnya, Mister akan publish di YouTube. Terus nanti Mister akan kirim linknya di uh, grup chat ya, di Tendor 37D. Karena memang sekarang dokumentasi untuk PTM, untuk parent teams meetingnya, harus Mister publish di YouTube. Gitu. Oke, jadi kalau nggak ada yang ditanya lagi, thank you teman-teman buat hari ini. Sampai jumpa di hari Senin dengan materi baru web dev. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.